Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk di sini eh, akan menjelaskan analisis laporan keuangan. Untuk saya sendiri, Alfred Apatah. Untuk di sini ada teman saya, Cindy Anggraini. Di sini ada juga Aura Akila Sabrina. Di sini juga ada Raihan Shah. Untuk pemaparan yang pertama, silakan dibawakan oleh Cindy. Baik, terima kasih Kang Apip. Jadi next. Nah, di sini ada tujuan analisis keuangan. Di tujuan ada 4 poin. Yang pertama, dapat menerapkan analisis laporan keuangan tersebut untuk menentukan solvabilitas dari perusahaan. Jadi kita dapat menerapkan analisis laporan keuangan untuk menentukan solvabilitas dari perusahaan yang kita analisis itu sendiri. Yang kedua, dapat menyimpulkan kegunaan dan kekurangan dari pengukuran secara analitikal. Kita dapat menyimpulkan kegunaan untuk apa uang yang bagian keuangan dikasih ke kita gitu, kita gunakan untuk apa, dan biasanya ada kekurangan kas, kita bisa mengajukan kembali ke bagian keuangan dengan catatan kita menunjukkan hasil analisis atau jurnal keuangan. Yang ketiga, dapat menjelaskan isi dari laporan keuangan. Kita dapat menjelaskan isi dari laporan keuangan tersebut untuk apa gitu, dan untuk beli apa dan harganya berapa gitu, seperti jurnal pada umumnya. Yang keempat, ada dapat menentukan prosedur analisis dari laporan keuangan. Gak jauh beda sama yang saya tadi jelaskan. Oke, next kan. Di sini kita akan menjelaskan beberapa poin analisis. Yang pertama ada analisis horizontal, yang kedua ada analisis vertikal, dan yang ketiga ada analisis solvabilitas. Dan materi selanjutnya akan dilanjut oleh Saudari Haura. Baik, saya lanjutkan. Yang pertama ada analisis horizontal. Bisa di next. Contohnya di sini ada PT Pelangi Indah Neraca Komparatif 31 Desember 2010 dan 2009. Asetnya ada aktiva lancar di tahun 2010 ada 1.500.000.000 rupiah. Di tahun 2009 ada 1 miliar. Di jumlahnya jadi ada 500 juta, persennya 50%. Analisis horizontal perbedaannya 500 juta per tahun dasar 2009-nya ada 1 miliar menjadi 50%. Next. Aset penjualannya di tahun 2010 ada 5 miliar 125 juta, di tahun 2009 3 miliar 257.600.000 rupiah, jumlahnya jadi 1 miliar 867 juta rupiah. Di persennya jadi 57,3%. Ada analisis horizontal, jumlah kenaikannya ada 1 miliar 867 juta 400.000 rupiah. Per tahun dasarnya 3 miliar 257 juta 600.000 rupiah menjadi 57,3%. Selanjutnya dibacakan oleh Rehan. Oke, yang kedua analisis vertikal. Lanjutkan. Nah, di sini contohnya PT Pelangi Indah Neraca Komparatif pada 31 Desember 2010 dan 2009. Pertama, ada aset aktiva lancar. Jumlah pada tahun 2010 yaitu 1,5 miliar rupiah. Presentasinya yaitu 35,1%. Lalu pada jumlah tahun 2009 yaitu 1 miliar, presentasinya 28,5%. Selanjutnya investasi jangka panjang yang jumlahnya
250 juta dan jumlah 2009 205 juta. Presentasinya 6,4%. Aset aktiva tetap yaitu 2 miliar 93 juta. Dan tahun 2009 1 miliar 948 juta yang yaitu presentasinya 55,6%. Lalu aset aktiva tidak berwujud sejumlah 425 juta dan 325 juta yang presentasinya 9,5%. Aset kewajiban total aset yaitu 4 miliar 268 juta dan 3 miliar 498 juta. Analisis vertikal terdiri dari aktiva lancar dan total aset, yaitu 1,5 miliar per 4 miliar 268 juta, presentasinya 35,1%. Dan 2009 1 miliar per 3 miliar 498 juta yang presentasinya 28%. Oke, dilanjutkan oleh Cindy. Baik, saya lanjut. Di laporan laba rugi komparatif 31 Desember 2010 dan 2009. Di sini ada penjualan, di mana di sebelah kiri saya ada per tahun 2010, di sebelah kanan saya per tahun 2009. Penjualannya sebesar Rp 5 miliar 5 miliar 125 juta. Dan ada retur dan potongan penjualan sebesar 125 juta. Sehingga menghasilkan penjualan bersih sebesar 5 miliar per tahun 2010. Jika di per tahun 2009, yaitu ada penjualan Rp 3 miliar 257.600.000 rupiah. Retur dan pemotongan penjualannya ada 57.600.000 rupiah. Sehingga menghasilkan penjualan bersih Rp 3 miliar 200 juta. Dan dari hasil itu kita kurangi dengan harga pokok penjualan yang per tahun 2010 dikurangi seharga 3 miliar 400 juta. Jika di per 2009 ada 2 miliar 80 juta. Dan ada HPP, laba kotor, beban penjualan, beban administrasi juga. Di beban penjualan ada sebesar 650 juta. Langsung kita lanjut ke analisis vertikal. Ada beban penjualan sebesar 650 juta per 5 miliar, sehingga menghasilkan persenan 13%. Next. Dilanjut oleh Haura. Baik, saya lanjut. Selanjutnya ada analisis solvabilitas dan profitabilitas. Boleh di next. Yang kedua ada rasio lancar 2,0 dari 1 miliar 500 juta rupiah dibagi 750 juta. Rasio cepat diperoleh hasilnya 1,0 dari 750 juta dibagi 750 juta. Yang keempat ada perputaran piutang usaha
dapat dilihat dari penjualan kredit bersih 5 miliar dibagi 425 juta ditambah 325 juta lalu dibagi 2. Dari penjualan kredit piutang awal tahun ditambah piutang akhir tahun lalu dibagi 2 hasilnya 13,3. Jumlah hari penjualan dalam piutang didapat oleh penjualan bersih sebesar 5 miliar dibagi 365 hari hasilnya 13 juta 609.000 rupiah. Piutang akhir tahunnya 375 juta dibagi 13.699 juta hasilnya 27,4 hari. Selanjutnya dibacakan oleh Cindy. Baik, di sini ada yang ketujuh, ada jumlah hari penjualan dalam persediaan diperoleh dari persediaan sebesar 3 miliar 400 juta dibagi per 365 hari sehingga menghasilkan hasil 9 juta 315.000. Lalu dibagi dengan biaya yang terjual sebesar 600 juta dan dibagi dengan 9 juta 315.000 dan menghasilkan persenan 64,4. Yang kedelapan ada rasio aset tetap terhadap kewajiban jangka panjang diperoleh dari aktiva tetap bersih dibagi kewajiban jangka panjang sebesar 2 miliar 93 juta dibagi 1 miliar 210 juta dan menghasilkan 1,7. Dan yang kesembilan, rasio kewajiban terhadap ekuitas pemegang saham diperoleh dari total kewajiban dibagi total ekuitas pemegang saham diperoleh dari total kewajiban dibagi total ekuitas pemegang saham sebesar 1 miliar 960 juta rupiah. Boleh di next, oke. Dan yang ke-10, berapa kali beban bunga diperoleh jadi penghasilan sebelum pajak ditambah beban bunga. Dibagi beban bunga sebesar 545 juta ditambah 105 juta, lalu dibagi 105 juta, hasilnya 6,2. Oke. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Raihan Syah. Oke, saya lanjut. Jadi dari kesimpulan laporan keuangan, yang pertama yaitu rasio yang biasa dipakai dalam melakukan solvabilitas analisis adalah liquidity dan quick ratio. Lalu rasio yang biasa dipakai dalam profitability analysis adalah earning per share ratio, dividend yield on common stock, and first earning ratio. Lalu solvabilitas adalah analisis mengenai kemampuan perusahaan untuk membayar semua kewajibannya. Oke, Kang. Oke, baik. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Jangan ragu untuk bertanya jika ada pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.